Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini teman-teman sekalian, saya akan mempresentasikan terkait bagaimana praktikum sistem informasi dan pengenalan instalasi di Ubuntu gitu ya. Dimana di sini juga kita bakalan mempraktekkan beberapa perintah-perintah dasar yang ada di dalam terminal di Linux ataupun yang ada di Ubuntu. Mungkin langsung saja ke konsep dasarnya saja, di mana untuk konsep dasar dari Ubuntu ataupun sistem operasi itu ada 3 konsep dasar. Yang pertama itu adalah sistem operasi. Sistem operasi itu apa? Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjadi jembatan gitu antara hardware ataupun juga perangkat keras yang ada di komputer ataupun komputer itu sendiri dan juga user atau pengguna. Jadi di antara user dan pengguna, di antara user dan juga hardware itu mempunyai sekat ataupun juga sekat penghubung yang bernama sistem operasi itu tadi. Lalu lanjut itu adalah VirtualBox, dan untuk VirtualBox itu sendiri adalah sebuah software virtualisasi yang mana dia itu menjalankan sistem operasi tambahan gitu ya, yang ada di dalam sistem operasi utama gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya tadi kita menjawab ataupun kita mempresentasikan terkait perangkat keras dan perangkat lunak yang ada di konsep dasar pertama yaitu sistem operasi. Nah, untuk VirtualBox ini kita mempresentasikan terkait software virtualisasi, jadi perangkat lunaknya gitu. Yang dimana perangkat lunak di sini atau yang ada di VirtualBox ini memungkinkan kita untuk memiliki dua sistem operasi di dalam satu perangkat gitu ya. Jadi misalnya kita ada Windows lalu kita ingin menginstal Linux itu bisa. Lalu yang ketiga itu adalah Ubuntu, di mana Ubuntu ini adalah salah satu distribusi Linux yang bersifat open source dan ramah pengguna. Open source itu ya yang terbuka ya. Oke, lanjut saja kita ke proses instalasi Ubuntu. Dikarenakan untuk pembuatan video itu adalah maksimal 15 menit, maka saya akan menggunakan SS-an saja, karena untuk proses instalasi Ubuntu ini bakalan memakan waktu yang lumayan lama. Jadi untuk kita menginstalasi Ubuntu, kita itu bakalan disajikan ataupun kita akan melihat hal seperti ini, yang dimana tampilan awal dari setelah kita mendownload Ubuntu. Lalu kita akan pencet new, di mana atau ketika kita mencet new, kita bakalan disajikan bagaimana cara kita ataupun bagaimana kita memberikan nama dari virtual machine kita, lalu di mana foldernya, dan lanjut itu kita bakalan memberitahu apapun kita dapat menyetel spesifikasi dari hardware virtualnya tadi. Di sini sebenarnya untuk spesifikasi tersebut kita sesuaikan dengan laptop kita ataupun PC yang kita gunakan ya. Jadi tidak terpaku dengan ini saja, tapi karena ini di SS-an ini saya menginstal ataupun memberikan spesifikasi hardware itu di 8192 MB dan untuk CPU-nya 4 dan disk-nya 40 GB gitu ya. Nanti bakalan ada summary tentang apa yang sudah kita buat tadi. Misalnya di sini tadi kan saya membuat Ubuntu Angit dan bakalan ada masuk di sini tampilan awal tadi, dan kalau kita ngeklik bakalan ada opsi untuk install Ubuntu. Dan juga setelah itu ketika kita menginstal Ubuntu bakalan ada yang namanya seperti pemilihan time zone ataupun pemilihan bahasa juga, dan juga letak waktu kita. Lalu juga bakalan disuruh loading untuk selanjutnya itu adalah review, di mana apa aja yang sudah ingin kita install, dan kalau secara general ini sudah sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan menginstal yang namanya Ubuntu ini tadi, gitu ya. Langsung setelah itu kita masuk ke perintah-perintah di terminal, di mana untuk di perintah-perintah yang di terminal ini kita bakalan
membagi jadi beberapa terminal saja kita bahas, tidak sepenuhnya dan tidak sebanyak itu. Yang dimana untuk waktu dan tanggal itu ada date, dimana date itu dapat kita tahu merupakan bahasa Inggris dari yang namanya tanggal. Dan di sini kalau kita mengetikkan date, kita akan melihat tanggal dan juga waktu pada saat ini, ataupun pada saat kita mengetikkan perintah tersebut. Lalu kalau misalnya lebih spesifik lagi nih, kita tulis cal 9 2002 gitu ya kan. Nah, tampilan kalender itu bakalan lebih spesifik, tapi bakalan ada kebutuhan kita untuk install paket tambahan gitu loh. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, dimana lanjut kita bakalan ke calmin-y. Calmin-y itu berarti kalender min y. Y berarti year. Jadi menampilkan kalender sebanyak 1 tahun penuh gitu. Lalu lanjut ke identitas user. Di sana kita akan melihat user ID dan juga grup user ID gitu ya. Lalu beda dari who am I dan who itu seperti kalau who am I itu menampilkan username yang sedang aktif. Lalu sedangkan untuk who itu menampilkan daftar semua pengguna yang sedang login gitu ya. Oke, lanjut ke perintah navigasi dan juga file. PWD itu kita gunakan ketika kita melihat posisi directory kita saat ini gitu ya. Merupakan singkatan dari print working directory. Jadi kita itu kalau misalnya lagi ada ataupun kita lagi bingung, kita lagi ada di mana, kita tinggal memerintahkan PWD di terminal. Maka kita akan langsung tahu kita saat ini ada di mana. Dan kalau kita misalnya ingin berpindah dari satu directory ke directory lainnya, itu kita bisa menggunakan cd atau change directory gitu. Jadi kita itu bisa mengubah ataupun juga kita bisa berpindah directory dengan perintah tersebut gitu. Lanjut untuk melihat isi directory itu dengan ls. Jadi ls itu bakalan menampilkan daftar file-file biasa gitu. Tapi kalau kita lebih spesifik lagi itu bakalan menampilkan seperti yang lebih detail, lalu menampilkan semua file termasuk yang hidden, lalu juga kalau kita menggunakan slash username itu bakalan menampilkan isi di dalam folder user. Jadi ada lagi yang terakhir itu adalah manajemen proses, melihat proses yang berjalan ataupun juga proses status. Di mana untuk perintah terminal ini PS itu akan menampilkan proses di terminal session saat ini ataupun saat kita mengetikkan atau saat kita memerintahkan perintah tersebut, perintah PS tersebut ya. Lalu kalau misalnya min U itu bakalan lebih spesifik milik pengguna, lalu untuk min A untuk semua semua user yang terhubung di terminal tersebut, lalu PS min AU itu untuk format yang lebih detail dan juga yang lebih lengkap gitu ya. Lanjut, ini seperti yang kita sempat singgung di awal terkait date ataupun waktu pada terminal. Seperti kalau kita memasukkan kata date, itu bakalan muncul nih, misalnya kapan kita akses sesuai dengan jam dan tanggal saat itu. Lalu kalau kita memunculkan ataupun ingin mengetahui secara lebih spesifik, itu kita membutuhkan yang namanya sudo apt. Jadi kita harus update terlebih dahulu sudo apt-nya. Setelah kita update, kita harus menginstal sudo apt dengan perintah seperti berikut, yaitu sudo apt install ncal. Kita tunggu sampai selesai semua, dan kalau kita menjalankan lagi perintah lagi yang berkaitan dengan kalender ataupun juga waktu, bakalan bisa untuk ditampilkan gitu ya. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Banyak lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.